Bab 3991, lebih beracun. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bagaimana situasinya? Bukankah itu hanya keracunan? Apakah bengkak dan berkedip? Apakah ini ritme yang lebih beracun? Melihat bahwa kondisi lemah Ye Xuan hanya berlangsung selama beberapa napas, ia dengan cepat pulih. Bahkan Wang Ding, obat yang tiba-tiba melambat, sekarang melaju lagi dan tergantung di belakangnya. Mata ventral kalajengking terbang yang besar tiba-tiba berkilauan, dan mulutnya bergumam pada dirinya sendiri, menganalisis alasan pemandangan aneh di depannya. Adegan itu jelas bukan palsu. Kalau tidak, jika anak ini ingin menggerakkan pikirannya, bagaimana ia bisa menyerah begitu cepat dan segera memulihkan keadaan dan kecepatannya? Kabut beracun itu tampaknya masih efektif untuknya. Bahkan jika bentuk tubuhnya dilindungi oleh kabut 9 warna yang dihancurkan oleh Raja Obat, itu masih terpengaruh sampai batas tertentu. Keadaan yang tiba-tiba tidak baik, itu adalah bukti yang paling bagus. Petik 2. Namun, ini ada di tangan orang teratas terlalu banyak sumber daya, jika tidak salah, maka, Inter baru saja mengeluarkan konspirasi, otak tulang ke dalam mulut hal-hal penyembuhan, termasuk yang sebelumnya muncul di sumber medan bintang dari semua persembahan jahat tungku emulsi, tampaknya ada emulsi tungku napas dalam yang lebih halus. Mungkinkah solusi sumber jahat? Sialan, anak ini One Rod juga pengawal, sebenarnya telah mendapatkan sumber legendaris dari semua kejahatan. Jelas ada potongan daging panggang yang berdaging dan berdarah, gas harta karun membumbung tinggi, itu pasti nafas keberadaan perkasa kuno dari tingkat kuasi kekurangan, sial, sebenarnya harta karun kuno yang sangat kekurangan darah. Ketika sampai pada hal ini, mata Fei Tianyu menjadi semakin terang, dan cahaya yang bersinar-bersinar melalui darah hijau, yang jelas merupakan irama jantung yang ekstrim. Sekarang, dia tidak sabar untuk berbalik dan segera menamparkan Ye Xuan dari luar ke dalam untuk mengolesinya lagi. Itu terlalu menjengkelkan, domain kecil itu ada di wilayah utama, seperti semut, tetapi setiap hal yang keluar, apakah itu harta karun atau sumber daya, sebenarnya adalah orang tua yang abadi, dia buta, tetapi sama sekali tidak. Apa yang kamu miliki? Ini sama sekali tidak ada alasan. Untuk sesaat, Fei Tianyi tetap tinggal untuk menemukan cara untuk meracuni pihak lain, untuk mendapatkan semua harta karun dan sumber daya tubuhnya, tiba-tiba lebih bertekad. Di satu sisi, saya melihat bahwa Ye Xuan memiliki lebih banyak harta karun dan sumber daya teratas di tangannya. Di sisi lain, itu karena Ye Xuan diracuni dalam waktu singkat dan dia harus segera keluar. Sejumlah besar obat penghilang sumber daya tingkat atas dari ordo ini telah dipulihkan. Ini menunjukkan bahwa dampak dan pengaruh kabut beracunnya sendiri di sisi lain masih sangat mengesankan. Dalam hal ini, kemungkinan keracunan sangat besar, dan tidak masuk akal untuk tidak melawannya. Tidak, kita harus meningkatkan jumlah kabut beracun. Sumber daya teratas dan berbagai harta karun anak ini benar-benar banyak. Jika kabut beracun tidak cukup, begitu dalam keadaan buruk, dia akan segera menelan surga. Bao akan pulih, dan jika dia terus melakukannya, bukankah dia harus dimakan olehnya? Dalam gumaman itu, Fei Tianyi sering mengangguk dan merasa dalam, sumber daya teratas dan harta surgawi ini semuanya adalah milik dewa. Segera setelah itu, mereka akan berpindah tangan. Bisakah kalian semua ditelan olehnya? Sayang sekali, tidak mungkin begitu murah baginya. Petik 2. Dan jika jumlah kabut beracun ditingkatkan, konsentrasi kabut beracun akan meningkat sampai batas tertentu, dan erosi tubuh sejati konjak juga akan meningkat saat air naik. Ini sama dengan prinsip obat kuat berikutnya. Dosis obat kuat turun, dan orang ini langsung diracuni di tempat. Bahkan sumber daya teratas dan harta surgawi dilepaskan, dan tidak ada peluang untuk pulih. Petik 2. Jadi, tidak hanya menyelamatkan sumber daya orang tua itu, tetapi juga mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, agar tidak menyeret waktu terlalu lama. Jika leluhur kelompok etnis iblis muncul, itu akan merepotkan. Begitu, memikirkan ini, kelopak mata Fei Tianyan melonjak, dan kemudian tidak ragu-ragu, segera meningkatkan kabut beracun tubuh, jumlah dan kecepatan pengiriman, setidaknya beberapa kali. Desis. Hei, saat semakin banyak kabut beracun tersebar dari tubuh dengan kecepatan yang lebih cepat, dengkuran melengking kalajengking terbang lebih padat dan intens. Itu, kalajengking terbang masih tidak jauh. Dia telah mengejar di belakangnya di sudut kekosongan,
dan semua kabut beracun aneh yang telah menyebar dari tubuhnya belum menyebar. Semua tetap berada di sudut kehampaan ini, secara bertahap, karena konsentrasi kabut beracun semakin tinggi dan tinggi, sehingga sudut kehampaan ini lebih gelap, seolah-olah tiba-tiba sekelompok besar tinta menghitam seperti itu. Semua ini, di tengah-tengah Ye Xuan, biarkan dia sangat gembira, tetapi tidak muncul di wajahnya, berteriak dan menghasilkan banyak uang, secara diam-diam mendesak kekuatan domain internal Shen Nongding, dari udara di sekitarnya untuk menyerap kecepatan kabut dan kabut kemajuan, juga lebih cepat. Waktu berlalu tanpa terlihat, Ye Xuan mendesak Shen Nongding, dan selalu menggigit erat di belakang kalajengking terbang, tanpa sadar, lebih dari 10 menit berlalu. Dalam proses ini, puluhan ribu kaki konjak di tubuh nyata, telah terjadi belenggu dan suara rantai yang keras. Pada akhirnya, kelompok saat ini telah membawa kalajengking terbang Ye Xuan ke dalam lingkaran lagi. Tubuh Ye Xuan meledakkan dua rantai besar suara menderu. Dua rantai potensial yang sangat kuat akhirnya benar-benar putus. Pada saat ini, sistem yang diharapkan berbunyi, dan segera dalam pikiran Ye Xuan. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tahap ketiga dari bintang utama. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, tingkat ketiga dari bintang utama. Itu adalah dua jin berturut-turut lagi, efek dari kabut racun aneh ini benar-benar luar biasa. Setelah membiarkan Ye Xuan memasuki wilayah bintang, ia memperbaiki kekuatan hanya dengan satu pendinginan, dan sekali lagi mengantar masuk dua jin berturut-turut yang mengejutkan. Sebelum dia berada di langkah pertama bintang tuan, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah 6 langkah. Begitu Anda menunjukkan konjak dan berubah pikiran, dan mencapai perubahan keempat, Anda akan menjadi penguasa domain dalam sekejap. Sekarang, meskipun kekuatan dewa-dewa sekali lagi telah menembus dan mencapai tingkat ketiga dari Master Bintang, kemudian setelah aktivasi darah konjak, menurut perhitungannya sebelumnya, perbaikan negara konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 harus menjadi bintang dari 8 orde. Begitu Anda memasuki perubahan keempat konjak, kekuatan puncaknya akan mencapai tingkat ketiga dari wilayah utama domain. Ini adalah puncak awal dari wilayah utama domain. Kemudian ada terobosan orde kecil yang dapat memasuki bagian tengah domain. Faktanya, itu benar. Hari ini, Ye Xuan adalah konjak dari 3 kepala dan 6 lengan, dan berada dalam keadaan perubahan keempat konjak. Oleh karena itu, dengan terobosan ini, napas dalam tubuhnya meningkat dengan cepat, dalam sekejap mata. Kemudian, mantan Master Domain langkah pertama, melambung ke Master Domain orde ketiga saat ini. Semua itu, kebetulan terlihat di mata langit yang terbang. Lelaki tua itu tertegun, di tempat itu, dia membuka mulutnya. Wajahnya kusam, bagaimana situasinya? Kenapa kamu tidak diracuni, tetapi masih lebih ganas? Ketika melihat sekeliling, Fei Tianyu kebetulan memperbaiki kekuatan tubuh Ye Xuan. Dari tahap domain sebelumnya, dia naik ke adegan tingkat ketiga dari Master Domain. Orang tua itu ada di tempat. Mulut Zhang Da penuh dengan warna kusam, seluruh otaknya setengah dari air saat ini adalah tepung. Sedikit otak, tiba-tiba menjadi pasta. Sial! Sebenarnya masih tersembunyi dan diperbaiki. Bahkan jika dia terbunuh, sama sekali tidak mungkin untuk memikirkan Ye Xuan, yang baru saja menerobos. Itu terlalu mengerikan. Seorang jin dari genus-genus, sambil mengejar keanehan abadi, masih punya waktu untuk mengejar terobosan. Ini benar-benar pukulan bagi orang-orang, dan tidak mungkin untuk diterima. Oleh karena itu, setelah beberapa kelesuan, Fei Tianyi dengan cepat menentukan bahwa Ye Xuan telah mempertahankan kekuatannya sebelumnya, tetapi sekarang, karena erosi kabut beracun, negara hampir tidak dapat menahan, sehingga bagian segel akan diselesaikan. Disegel, ini juga merupakan penjelasan terbaik untuk keadaan aneh ini. Dibandingkan dengan Ye Xuan, itu adalah terobosan dalam pertempuran, yang jelas lebih kredibel dan lebih dapat diterima. Saya memikirkannya, lelaki tua itu hanya menggantung di jantung mata orang buta itu, dan segera jatuh lagi. Seringai di wajahnya menjadi semakin tercengang, bagaimana dengan menyembunyikan perbaikan. Kali ini, perbaikan yang tersembunyi tidak diblokir. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa anak ini hampir tidak bisa menahan diri, jadi tepat saja, dan kemudian meningkatkan intensitas penerapan kabut beracun, aku akan segera bisa memenangkannya dan mengakhiri pertempuran. Begitu aku membaca ini,
Fei Tianyi tiba-tiba menghidupkan kembali semangat dan sepenuhnya mendesak banyak kantung beracun di dalam tubuh. Dalam sekejap, kabut beracun aneh yang dimuntahkan dari pori-pori besar tubuhnya yang besar tiba-tiba lebih banyak. Kabut beracun semacam ini sama dengan cairan semut dewa yang disekresikan oleh semut dewa dalam kasus kalajengking terbang. Itu adalah semacam akumulasi bakat darah. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak yang kamu lemparkan, semakin besar dampaknya pada dirimu sendiri. Jika semuanya dibuang, kalajengking terbang tidak akan jatuh di tempat. Bagaimanapun, banyak kantung beracun di dalam tubuh perlahan-lahan akan mengeluarkan kabut beracun. Dan disimpan dalam kapsul racun. Namun, jika semuanya dibuang dalam waktu singkat, konsekuensinya masih cukup serius. Gambaran metafora itu sebenarnya mirip dengan yang terjepit ke dalam tubuh wanita. Kaki dan tungkainya benar-benar lembut, harus menyiapkan makanan yang enak, istirahat sebentar, baru bisa pulih, berat dan naga serta ganas. Mengenai hal ini, Fei Tianyu secara alami berpengetahuan luas, tetapi sekarang dia seperti ikan yang tersangkut, dan tidak bisa berhenti. Pada awalnya, dia pertama-tama menaruh sedikit kabut beracun, dan kemudian menambahkan dalam jumlah yang banyak. Sampai sekarang, melihat satu sama lain hampir tak terhentikan, dan dia mencoba yang terbaik untuk membuangnya terlepas dari konsekuensinya. Dia hanya meminta menit terakhir, dan pihak lain berumur pendek. Benar-benar diracuni di dalam pandangannya, setelah semua kabut beracun di banyak kantung beracun tubuh telah dikeluarkan, mereka akan jatuh ke dalam periode kelemahan, tetapi itu tidak masalah. Selama dia bisa menggigit di belakangnya, saat ini, bocah keji yang sudah mendukung kecoa itu benar-benar diracuni. Pada saat itu, manipulasinya berkurang. Obat Wangding, yang seperti plester kulit anjing yang menempel di belakang dan tidak menggantung, secara alami akan berhenti. Pada saat itu, dia hanya perlu berbalik dan kembali sedikit, dan menggunakan sarana kekuatan magis untuk menghancurkan lawan yang telah diracuni dan kehilangan kesadaran melalui jarak yang aman. Langkah selanjutnya adalah musim panen. Selama Anda dengan cepat menemukan harta karun dan sumber daya di dalam dan di luar tubuh, Anda mungkin dapat menelan sebagian tempat itu, dan Anda masih dapat memulihkan beberapa detailnya. Pada saat itu, bahkan jika leluhur kelompok iblis turun, satu lawan satu bahkan jika itu tidak baik, itu dapat menjamin seluruh tubuh dan mundur. Saya harus mengatakan bahwa sempoa monster tua itu benar-benar melengking, dan semua aspek dipertimbangkan dan diperhitungkan. Itu sangat lengkap dan komprehensif, dan itu sangat sempurna dan sempurna. Tetapi dia tidak dapat memikirkannya. Faktanya, dia salah sejak awal, yang ditakdirkan untuk deduksi dan spekulasi berikutnya, yang semuanya bertentangan satu sama lain. Desis. Hei, pada saat ini, dengan mengabaikan kalajengking terbang, semua kabut beracun yang tersisa di banyak kantung beracun di dalam tubuh habis, dan semuanya dikeluarkan ke dalam tubuh melalui banyak pori-pori tubuh nyata yang besar. Suara-suara imajiner yang tadinya sangat pekat di sekitar kehampaan itu segera muncul kembali. Perasaan ini seperti panci minyak yang besar. Minyak di dalamnya sudah terbakar, tetapi langit tiba-tiba meledak dengan gerimis. Kabut halus yang tak terhitung jumlahnya jatuh di permukaan minyak panas, memercikkan kulit kepala dan mati rasa yang tak terhitung jumlahnya. Suara teriakan, bahkan sudut kehampaan ini, dalam waktu singkat, karena konsentrasi kabut asap terlalu tinggi, berubah menjadi gelap, tidak bisa menjangkau sama sekali. Jika bukan Yesuan atau Fei Tian, itu adalah bintang kuat yang memiliki pengetahuan tentang bintang-bintang. Pada saat ini, dalam lingkungan yang gelap dan gelap seperti itu, takutnya pada dasarnya bahkan penglihatan akan sepenuhnya dibatasi. Namun, semua ini berlaku untuk Yesuan, tetapi tidak ada bedanya dengan kejutan besar di langit. Dia tidak cukup tinggi di udara yang sia-sia di sekitar langit. Meskipun dia telah menempa tubuh, terobosan telah berakhir. Namun, nyala api 5 warna Senong Ding masih dalam proses evolusi, dan dengan cepat menyerap kabut aneh dari udara di sekitarnya. Yesuan saat ini, yang paling khawatir adalah Fei Tian melihat kecoa dan menghentikan pelepasan racun dalam tubuh. Jika demikian, peluang evolusi nyala api 5 warna niscaya akan mati di tengah, dan kerugiannya terlalu besar. Saat ini, semua kekhawatiran tidak ada lagi, dan saya tidak tahu apakah otak orang lain telah memasuki air. Saya jelas menggunakan kabut beracun ini untuk memadamkan tubuh, dan di tempat, saya telah memperoleh manfaat besar. Dia masih meningkatkan intensitas kabut beracun,
seolah-olah rasa takut akan kemandirian tidak cukup, jadi diperkirakan tidak ada seorang pun. Hati begitu emosional, Yesuan tiba-tiba memiliki hati, para dewa tanpa sadar meluas ke kaki, tidak memasuki tripod Senong Ding, langsung ke perut gunung berapi Ruang Dingnei. Beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba melahirkan perasaan berkah di hati. Tampaknya Senong Ding di kaki menjadi berbeda secara instan, dan hubungan dengan hatinya lebih jelas dan lebih hidup. Sangat mungkin bahwa nyala api 5 warna Senong akhirnya menyelesaikan evolusinya dan dipromosikan menjadi tanda nyala api 6 warna. Dengan harapan yang begitu kuat, Yesuan memasuki gunung berapi di area pusat dengan sekilas para dewa, dan hanya satu pandangan, dia bersemangat. Dalam garis pandang, kolam api Senong di dasar gunung berapi di domain pusat telah memicu gelombang badai yang dibentuk oleh nyala api yang tak terbatas, dengan kegembiraan, dan kegembiraan. Dan nyala api besar di jalan, seperti ombak, warna nyala api, ada 6 warna api 6 warna akhirnya menjadi. Pada titik ini, kekuatan Senong Ding bangkit lagi, dan warna tambahan, yang kebetulan hitam, mewakili sifat api beracun, dan api 6 warna Senong memiliki atribut api beracun. Ini jelas merupakan terobosan besar. Ada perubahan tak terduga dalam pemanggangan daging dan darah. Sebelumnya, Yesuan memanggang makanan daging dan darah dengan api Senong yang berbeda, yang akan meningkatkan efek daging baok suebao yang dipanggang dan memurnikan kondensat. Tetapi sekarang, selama dia mau, sekali lagi dipanggang dengan api 6 warna Senong saat ini, itu akan sepenuhnya hanya untuk fokus pada efek api beracun. Makanan daging dan darah yang dipanggang dengan cara ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas, tetapi juga akan memiliki racun yang aneh, dan permukaannya terlihat sama sekali tidak normal. Masih keemasan dan berminyak, masih berbau berbeda, masih membiarkan orang melihatnya dan menciumnya, bergerak. Bahkan jika Anda menelannya, Anda tidak akan merasa tidak normal. Namun, sampai semua daging baok suebao yang ditelan berubah menjadi energi murni di dalam tubuh, racun api beracun akan muncul saat mengalir melalui anggota tubuh. Pada level ini, meskipun tidak terlalu banyak untuk digunakan, bahkan jika tidak diracuni di tempat, saya khawatir saya harus melepaskan beberapa lapis kulit. Tentu saja, makanan daging dan darah panggang api beracun ini hanya dapat digunakan oleh musuh, dan kemungkinan menggunakannya tidak akan terlalu banyak, tetapi begitu ditemui, efeknya pasti mengejutkan. Ini hampir dapat dianggap sebagai sarana cadangan untuk mengatasi situasi khusus. Ini jelas merupakan supremasi yang menyeramkan, tidak ada ketegangan. Dan ini hanya sebagian dari kekuatan api 6 warna Senong. Jelas masih banyak yang lain. Api Senong memiliki 9 warna. 1 hingga 3 warna adalah api awal. 4 hingga 6 warna adalah api jangka menengah. 7 hingga 9 warna adalah api akhir. Saat ini, Senongyan telah mencapai puncak jangka menengah. Sekali lagi, itu akan memasuki tahap selanjutnya, dan maknanya benar-benar signifikan. Manfaat realitas benar-benar banyak, tetapi Yesuan sekarang tidak punya waktu untuk menjelajahinya satu persatu. Ada kalajengking terbang yang diduga memasuki air, menunggunya untuk memasak. Setelah beberapa saat kegembiraan dan kegembiraan, Yesuan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya lagi, dan kemudian berbalik ke langit di depan langit di depan langit. Hari ini berbeda dari masa lalu, meskipun hanya dalam waktu singkat kurang dari setengah jam, tetapi apakah itu Yesuan sendiri atau Senong Ding di kakinya, dia diam-diam telah menyelesaikan terobosan dan evolusi. Namun, kalajengking terbang di depannya telah terkuras tajam. Meskipun dia belum diserang, dia telah mengumpulkan sejumlah besar kabut beracun di tubuhnya, dan sekarang dia telah melemparkan selusin dari mereka dalam waktu singkat. 9. Tidak banyak, ini juga semacam konsumsi. Dan itu masih merupakan konsumsi yang hebat dalam jangka pendek. Di bawah keadaan tersebut, perbedaan dan celah antara kedua belah pihak telah terwujud secara tak terlihat. Dapat dikatakan bahwa Yesuan saat ini sangat percaya diri dalam menangkap kalajengking terbang, dan dikatakan bahwa itu tidak terlalu banyak. Tetapi sebelum itu, masih ada banyak kabut hitam aneh yang tersisa di kehampaan, tetapi itu harus diserap terlebih dahulu. Kabut beracun ini langka. Setelah melewati desa ini, tidak ada tokoh seperti itu. Yesuan memutuskan untuk menggunakan Senong Ding. Perluas upaya Anda, konsentrasikan belerang, dan simpan untuk penggunaan di masa mendatang. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan bahkan, jika dia sepenuhnya mempromosikan kekuatan medan Senong Ding, dan kemudian tidak mempertahankannya,
meluncurkan kecepatan, melepaskan sepenuhnya, dan menangkap kabut beracun aneh yang tersisa di kekosongan di sekitarnya. His! Pada saat ini, di Dingkou Senong Ding yang besar, ada kekuatan yang kuat dan dahsyat yang dapat disebut menakjubkan. Kabut beracun aneh yang tertinggal di kekosongan di sekitar langit membanting dengan keras, dan itu seperti menjadi kuat dalam sekejap. Tornado asteris pada umumnya, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, ia datang ke Dingkou Senong Ding. Hanya dalam waktu setengah waktu yang singkat, bagian atas Dingkou dengan mudah memiliki pusaran mengerikan yang dibentuk oleh kabut yang menghancurkan. Kalajengking terbang di langit di depan langit baru saja berbalik pada saat ini. Ketika saya melihat pemandangan aneh ini, pikiran saya kacau lagi dalam sekejap, dan saya tercengang seolah-olah saya baru saja disambar petir. Anak ini gila. Tidak cukup. Apakah cepat? Apakah masih paus? Suara-suara itu baru saja jatuh, dan dikelilingi oleh sejuta mil persegi kekosongan. Tidak lagi sulit untuk melihat keberadaan kabut aneh. Waktu napas pendek, semua kabut beracun aneh, semua menghirup Senong Ding di dalam. Jika 6 warna Senong belum berevolusi sebelumnya, pemandangan ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika Yesuan tidak peduli dengan kalajengking terbang di depannya, itu akan mendorong Senong Ding untuk menyerap sepenuhnya, setidaknya 5 atau 6 napas. Tapi sekarang, kecepatannya telah meningkat beberapa kali, dan itu sudah cukup untuk melihat bahwa kali ini, setelah evolusi Senong Flames menjadi api 6 warna, kekuatan domain internal Senong Ding, jangkauan pendakiannya luar biasa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kecepatan kondensasinya, hampir pada saat berikutnya ketika kabut beracun aneh ini benar-benar habis. Di gunung berapi di area pusat Senong Ding, ada 18 tetes cairan hitam dan hijau, setiap tetes. Itu hanya merujuk pada ukuran perut, tetapi mereka mengungkapkan perasaan menyeramkan yang menyayat hati. Ini tepatnya adalah kondensasi sejumlah besar kabut beracun yang diserap oleh bakat yang tepat, yang dinamai sebagai racun kalajengking oleh Yesuan. Panggil. Selama meditasi, 18 botol penyimpanan giok kecil dikeluarkan oleh Yesuan dari dunia abadi. Setiap botol berisi setetes racun kalajengking. Kemudian, ke-18 ini mewakili penyimpanan giok beracun berbisa. Botol itu langsung diterima oleh Yesuan ke dunia abadi. Setelah menyelesaikan semua ini, Yesuan menghela napas lega dan menatap langit yang terbang di depan langit. Yang cemberut adalah senyum Mimi. Saya tidak berpikir bahwa ada keuntungan besar dalam mengejar orang miskin, bukan hanya terobosan pengerasan diri. Bahkan api Baoding telah berevolusi dan berubah. Mereka juga mendapat 18 tetes racun kalajengking dari udara tipis. Ini benar-benar, terima kasih. Engah, ini tidak mungkin. Kamu adalah seorang penyanyi, kamu harus segera dibalikkan, ini kembali ke cahaya. Kata-kata Yesuan belum selesai. Langit yang terbang di depan langit telah menyemburkan darah beracun hitam dan hijau. Orang tua itu telah menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, tetapi dia tidak mau menerimanya. Tidak dapat dipercaya. Dalam pikiran bawah sadarnya, ada suara yang mengatakan kepadanya bahwa semua ini benar. Kata-kata yang diucapkan oleh pihak lain semuanya benar dan benar. Tidak ada kepalsuan sama sekali, karena hanya ini yang dapat menjelaskan sebelumnya dan semua yang terjadi sekarang. Lebih sempurna daripada analisisnya sebelumnya. Ini sangat tidak dapat diandalkan, dan orang-orang tidak dapat mempercayainya. Karena alasan ini, kesedihan dan kemarahan. Setelah semburan momen, dalam nada kalajengking yang terbang, jelas memiliki tangisan, dan keanehan abadi, telah mencapai titik di mana pikiran akan runtuh oleh fakta-fakta di depan mata. Tidak ada yang mustahil. Melihat pihak lain tidak percaya, Yesuan melambaikan tangan, aku hanya lupa memberitahumu, raja ini sebenarnya sedang bermain racun. Kau membunuh, mempesona. Begitu kata-kata Yesuan jatuh, langit yang beterbangan di depannya tiba-tiba memuntahkan darah tua, dan kemarahan serta amarah di wajahnya semakin kuat. Bermain dengan racun, lebih tepatnya bermain dengan racun, mungkinkah ini? Namun, evolusi darah telah mencapai puncak spesies ini. Kabut beracun yang disemprotkan ke dalam tubuh bahkan dapat merusak kekosongan alam semesta. Ini benar-benar mempesona. Namun, ketika saya berpikir bahwa orang-orang pada awalnya adalah keberadaan keempat yang mempesona, saya mengaku sebagai orang pertama di generasi muda dunia. Nah, hal hari ini sudah ditanam, tidak ada cara untuk melanjutkan, tuan pihak lain, sebenarnya dapat mengejar yang abadi dan aneh, serta bersantai menempa diri mereka sendiri dan senjata ajaib,
untuk membuat terobosan dan peningkatan, ini hanya saya mencuri anjing, dan kemudian tinggal, saya tidak tahu bagaimana cara mati. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan ketika saya terbang, saya melahirkan ide untuk berjalan menjauh. Saya tidak ragu untuk berbalik dan menyelinap menjauh dari kejauhan. Selain itu, begitu dia menganggap kultivasi orang lain sebagai kekuatan, dia menerobos lagi, dan dia dipromosikan menjadi 2 langkah kecil. Jantungnya segera panik dan secara tidak sadar mendesak kekuatan tubuh. Pada saat berikutnya, Fei Tianyi hanya merasakan getaran, dan segera menanamkan tumit di kehampaan. Sebelum itu, semua kabut beracun yang tersimpan di semua kantung beracun di tubuh dimasukkan ke dalam 9 dari 10. Saat ini, ada terlalu banyak defisit, beberapa kaki dan kaki. Itu lunak. Ini benar-benar mencuri ayam bukanlah anti-korosi meteran, usus yang terbang pada saat ini dengan cepat menjadi hijau, karena ini naik, dia ingin melarikan diri dari pengejaran pihak lain, tetapi itu akan menjadi lebih sulit. Faktanya juga benar, saat berikutnya, kalajengking terbang itu berada di kehampaan, dan di balik dedaunan, Yesuan dengan jelas berkata dengan suara licik, "Hei, orang tua, apakah kaki ini lunak? Apakah ini terlalu berlebihan?" Engah. Fei Tian wugong 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 wugong, bu 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 murah dan masih menjual irama guai. Sangat penuh kebencian. Tidak ada cara bagi sapi untuk terbang di langit, tetapi tidak ada cara. Semua kemarahan dan penghinaan hanya bisa menggigit gigi dan memuntahkan darah ke perut. Bagaimanapun, mari kita bicarakan perampokan di depan Anda, dan tetaplah di perbukitan hijau tanpa harus terbakar. Di masa depan, akan ada balas dendam, kebencian, dan banyak peluang. Di sisi lain, jika jatuh di sini, maka Anda benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketika saya memikirkannya, hatinya bergetar, menyadari betapa ketatnya situasinya, tidak lagi memikirkannya, melemparkan semuanya ke belakang kepalanya, menggigit giginya dan melakukan yang terbaik, langsung menuju ke depan langit. Dalam menghadapi pemandangan ini, Yesuan tidak terburu-buru. Sebelumnya, kultivasinya hanya dalam tahap pertama domain, dan kekuatan Senong Ding belum ditingkatkan. Setelah sepenuhnya termotivasi, kecepatannya telah melampaui bagian depan terbang. Saat ini, kultivasi tingkat pertama dari Master Domain-nya sekali lagi telah menembus dan naik ke tingkat ketiga dari Master Domain. Bahkan kekuatan Senong Ding telah berubah dari api 5 warna menjadi api 6 warna, dan tidak ada peningkatan kecil. Groteskue abadi di depan tembakan depan terlalu banyak dalam pertempuran, kaki dan kakinya lembut. Dalam hal ini, Yesuan sepenuhnya mendesak Senong Ding. Dalam hal kecepatan, itu telah membentuk kekuatan penghancur terhadap pihak lain. Orang tua, kamu tidak bisa melarikan diri, jangan takut, raja ini sudah melihatmu, sama sekali tidak menikahimu, hanya ingin menangkap hidup-hidup. Meskipun api 6 warna Senong Ding telah selesai, diperkirakan tidak akan ada kebutuhan untuk kabut beracun yang dikeluarkan oleh kalajengking terbang, tetapi hal semacam ini jarang terjadi. Efek dari tubuh yang padam lebih baik daripada cairan semut dewa, dan langit terbang ini ada di depan Anda. Itu masih garis keturunan yang telah berevolusi ke puncak spesies ini. Diperkirakan sulit untuk menemukan artikel kedua di dunia. Dia secara alami menolak untuk membunuhnya secara langsung. Telah diputuskan bahwa setelah penangkapan hidup-hidup, itu akan dibesarkan di Senong Ding, dan ekstraksi kabut beracun jangka panjang akan dikondensasikan menjadi cairan, yang akan diawetkan untuk kebutuhan darurat. Dengan pemikiran seperti ini, Yesuan sepenuhnya mendesak Senong Ding di kaki, berubah menjadi manusia, dengan kecepatan setidaknya 30% lebih cepat dari kalajengking terbang, bersiul menjauh. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Senong Ding hari ini jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Hanya dalam beberapa lusin napas, ia telah mencapai langit virtual sekitar 1 juta mil di belakang langit. Yang terakhir terbang cepat, aku melirik ke tanah dan membuat jiwa takut untuk terbang. Jika ini terus berlanjut, akan ada beberapa napas lagi, dan Senong Ding harus menekan punggungnya. Pada saat itu, pasti tidak ada pintu ke surga, takut itu akan benar-benar tertangkap. Panggilan, tepat ketika hati Fei Tian gelisah, mempertimbangkan apakah akan mengambil risiko pertarungan dan langsung merobek kekosongan, ketika dia berjalan pergi, tiba-tiba ada suara siulan di belakangnya, dan tampaknya semakin dekat. Melihat ke belakang tanpa sadar,
pemandangan yang menarik perhatiannya membuatnya takut gemetar di tempat. Lautan api. Lautan api yang sangat besar menderu dan bersiul, dan jelas terpancar dari bintang-bintang besar di belakangnya. Secara umum, lautan api, kalajengking terbang awalnya tak kenal takut, tetapi bagian dari lautan api yang berkobar yang sekarang dengan cepat keluar dari penutup jelas berbeda. Setiap gugusan api sebenarnya memiliki 6 warna, yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Kekuatannya tidak diragukan lagi, benar-benar mengerikan. Karena ke-6 warna itu, ada semacam warna hitam, yang jelas merupakan api beracun. Dalam ketidakjelasan, langit yang terbang tampaknya memiliki suasana yang sedikit akrab dari api beracun hitam, yang disekresikan oleh tubuhnya. Bau kabut beracun. Jelas, api 6 warna ini baru saja menelan kabut beracun yang disekresikan oleh tubuhnya, dan telah berevolusi dan berubah. Bahkan kabut beracun yang dibanggakannya dapat menelan kilang dan meningkatkan keganasannya. Apakah Anda perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatan api 6 warna yang misterius? Panggil. Kecepatan lautan tenda begitu cepat sehingga mengerikan. Bagaimanapun, Sen Nongding mendesak semua kekuatan untuk menyembur keluar. Napas pendek telah terhenti di depan kalajengking terbang, dan kemudian dibagi menjadi 2. Pembentukan 2 kerangka. Wajah kalajengking terbang tiba-tiba berubah tiba-tiba. Dalam tubuh yang gemetar, ia dengan cepat berhenti. Ketika berbalik, seluruh hati telah tenggelam ke dasar. Untuk sementara waktu, bagian depan dan kiri dan kanan semuanya adalah api yang aneh, dan di belakang mereka, bauding raksasa seperti bintang bersiul, dan dingkol masih mengolesi. Api rami 6 warna. Dalam sekejap mata, bentuk tubuhnya hampir ke kiri dan ke kanan, dan ada semua jenis api yang bergulir di udara. Itu sebenarnya dibungkus dengan pangsit dan dibungkus dengan ketat. Melihat pemandangan ini, Fei Tianyu benar-benar putus asa, dan rambutnya menjerit, penuh dengan keengganan, dan arogan. Hei, bajingan buas yang mempesona, dewa itu sebenarnya ditangkap oleh semut penguasa domain hidup. Hei, bajingan buas yang mempesona, dewa itu benar-benar ditangkap oleh semut penguasa domain hidup. Dalam sekejap mata, mereka terperangkap di lautan api. Semuanya ada di segala arah. Semuanya adalah api 6 warna dengan atmosfer yang bergulir. Atmosfernya sangat menindas. Adegan ini membuat kalajengking terbang benar-benar putus asa, dan rambutnya menjerit, penuh dengan keengganan dan kesedihan. Ye Xuan juga berhenti pada saat ini, dan Sen Nongding, bintang besar di kaki, digantung di tepi bola api bundar ini, menyaksikan dengan dingin terbungkus dalam 6 warna api, hanya menyisakan sedikit ruang yang buruk untuk kalajengking terbang. Dengan desahan lega, inilah jawabannya, orang tua, yakinlah. Selama kamu tampil dengan baik, menyumbangkan sedikit kabut beracun, Raja berjanji, tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Apa, kamu benar-benar ingin membesarkan dewa sebagai sapi, dan mengekstrak racun untuk waktu yang lama? Begitu mendengar kata-kata Ye Xuan, napas terbang dan gemetar di sekujur tubuh, dan makhluk aneh abadi di aula benar-benar bersumpah di tempat, aku persen tanda pagar. Berisik, wajah Ye Xuan tenggelam dan melambaikan tangan secara langsung. Api di depannya tiba-tiba menjadi lincah. Terbungkus di langit, ia dengan cepat bergegas ke dingkol Sen Nongding. Ia berkedip ke angkasa dan memasuki gunung berapi di area tengah. Kolam api jatuh, booming. Pada saat yang sama, dasar gunung berapi di area tengah ruang Dingnei, dinding gunung di satu sisi juga mendengar suara gemuruh yang keras. Dalam gerakan Ye Xuan, sangkar dinding gunung yang besar muncul, penuh dengan besar, hanya untuk menampung tubuh asli dari langit yang terbang. Tak lama kemudian, lautan api yang berkobar yang menyerbu perut gunung itu bagaikan mata yang panjang, dan menerobos masuk ke dalam kurungan dinding gunung, lalu melewati dinding gunung dan mengalir ke kolam api yang bergulung-gulung di tengah dataran di dasar gunung berapi. Kalajengking terbang yang awalnya terbungkus dalam lautan api unggun ini, ditinggalkan sendirian di dalam kurungan dinding gunung yang khusus dibuat untuknya. Tidak peduli seberapa keras dia mengaum dan menyerang, dia tidak akan pernah bisa menerobos. Tidak, mengaum. Oh, dewa pembunuh yang mempesona, kau singkirkan dewa itu. Dalam sekejap mata, bagi para tahanan, kesedihan dan kemarahan surgawi yang terbang dari keanehan abadi, suasana hati tidak dapat ditenangkan, selalu mengaum dan bergulung-gulung di dalam kurungan gunung. Dalam prosesnya, beberapa kabut hitam beracun yang aneh menyebar dari tubuh mereka secara tidak sadar, melayang keluar, dan tanpa sadar, mereka melayang ke dalam kurungan lain yang tidak jauh dari samping. Di dalam kandang tembok gunung ini,
singa-singa dari mantan singa yang telah menjadi budak Ye Xuan, singa dan singa, telah dipenjara. Namun, cabang Lion Wanjin selalu dalam keadaan koma. Meskipun cederanya sudah baik, perbaikannya hanya sedikit, yang tidak lebih baik dari orang-orang ras singa biasa. Terakhir kali, singa itu kekurangan darah. Kim menghirup tubuh Reze Lingu secara tidak sengaja, ini setara dengan memberinya kesempatan untuk menerobos kesempatan. Sejak itu, meskipun dia masih tertegun dan berjongkok di kandang dinding gunung di dasar gunung berapi di area tengah, atmosfer perbaikan tubuh masih lemah dan lemah. Tetapi permukaan tubuhnya memiliki beberapa kilat ungu emas dari waktu ke waktu. Lala memiliki trafput teleskopik. Itu sama sekarang. Untuk hilangnya Qiankun Doji, jika singa Wanjin seperti kertas putih, darahnya yang sangat pendek, hanya karena penyerapan terakhir kabut Raiteon, berubah menjadi darah dan fisik dari semacam properti guntur. Saat ini, transformasi garis keturunan ini belum selesai. Di dalam kandang tembok gunung tempat singa-singa itu dikurung, ada kabut aneh yang mengandung racun. Selain itu, darah di tubuhnya berubah, hanya saja butuh banyak energi untuk memberi makan, jadi, hampir seperti reaksi alami tubuh singa Wanjin yang tertegun tiba-tiba muncul daya isap yang lemah, sangat kabut berkabut yang melayang ke dalam kandang itu semuanya terserap di sepanjang pori-pori tubuh. Meskipun jumlahnya sangat lemah, proses ini jelas terus berlanjut, karena di dalam kandang besar yang tidak jauh dari sana, kalajengking terbang yang bergemuruh itu telah meracuni. Pelepasan yang tidak disadari, penyerapan yang tidak disadari, jumlah yang sangat kecil, tetapi tidak pernah terputus, sehingga tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Sebelum memutuskan untuk mengejar kalajengking terbang itu, Ye Xuan tidak menyangka bahwa kali ini mengejar, bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu seperti keberuntungan. Tidak hanya kekuatan kultivasinya sendiri sekali lagi menembus 2 langkah kecil, jalur evolusi tingkat kehidupan telah melangkah lebih jauh, dan bahkan Shenong Flame milik Shenong Ding juga telah menghasilkan atribut api beracun, berhasil berevolusi dan bertransmutasikan ke api 6 warna. Akhirnya, saya juga mendapat 18 tetes racun kalajengking, dan kalajengking 9 hari abadi yang hidup. Itu hanya menghasilkan keuntungan besar. Dengan desahan lega, suasana hati yang tak tertandingi itu menjadi tenang. Ye Xuan dengan cepat memobilisasi Shenong Ding dan berbalik dan menuju Kaisar Sihir. Setelah beberapa saat, dia sampai di tepi lingkaran pertahanan dalam Samsung ajaib. Pada saat ini, di luar lingkaran pertahanan magis Kaisar Samsung, masih ada kekosongan 1000 mil, dikelilingi oleh lautan ungu dan guntur dengan kengerian yang mengamuk. Di bagian atas Leihai, ada Lei Yuanzi bawa-bawaan biru hijau, yang merupakan segel lady milik Ye Xuan. Di tengah Leihai, ia terperangkap dalam guntur api berwarna-warni. Jika bukan niat khusus Ye Xuan, guntur api berwarna abadi ini, saya khawatir itu telah dihancurkan menjadi abu terbang, dan itu karena Ye Xuan telah menyukai atribut guntur dari guntur api berwarna-warni ini. Mungkin berguna untuk pemulihan altar kuno, dan diputuskan untuk menangkapnya. Hanya saja ibu listrik tua itu belum terbangun. Untuk guntur api berwarna-warni ini, Ye Xuan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun dapat mempromosikan kekuatan domain Lei Diyin, langsung memurnikannya, menghapus kesadarannya, dan meletakkan tubuh di dalamnya. Jejak sifat petir dari darah diekstraksi, tetapi apakah itu benar-benar efektif untuk ibu listrik yang tidak masuk akal? Ye Xuan tidak memiliki dasar. Setelah beberapa kali memanjakan diri, ia memutuskan untuk terlebih dahulu memasukkan guntur api berwarna-warni seperti kalajengking terbang sebelumnya ke dalam Shenong Ding, dan menutup kandang di dinding gunung berapi di area tengah Dingnei. Setelah kebangkitan Ibu Purba, saya akan memutuskan bagaimana cara membuangnya. Setelah keputusan itu, bahkan jika Ye Xuan ingin menembak, itu pada saat ini, dan kecelakaan yang tidak disengaja itu tiba-tiba muncul. Dalam benaknya, suara sistem yang familiar terdengar saat ini, "Hei, selamat kepada tuan rumah," dan menemukan bahwa properti guntur itu hidup. Apakah itu segera disempurnakan menjadi budak Reno? Apa benda hantu ini? Setelah sekilas, Ye Xuan bahkan memiliki pencarian data di repositori data sistem, dan segera ada hasilnya. Setelah beberapa pemeriksaan, itu tiba-tiba menjadi canggung. Ternyata tubuh guntur api berwarna-warni semacam ini memiliki jejak darah pengusir liar, dan reptil kuno itu adalah sejenis makhluk properti Lei Ling yang lahir di lautan guntur, dan serangga guntur yang diburu yang sebelumnya ditangkap Ye Xuan.
Itu adalah hal yang sama. Hal semacam ini lahir dalam kabut rezeling. Yang terakhir adalah produk khusus yang unik untuk lehai bawaan yang luas. Atributnya adalah bawaan, dan itu adalah aroma bawaan dari guntur yang tak terbatas di lautan guntur yang tak berujung. Dan setiap saat, setiap kabut reze membutuhkan waktu dan puluhan tahun untuk menunjukkannya. Yesuan sebelumnya telah memperoleh sumber guntur dari guntur berbintang, dan yang disebut asal guntur adalah kabut Raytheon di laut guntur bawaan. Kesadaran badai petir yang lahir, kabut Leizeling, adalah sarang induk yang menyadari sumber guntur ini. Belum lama ini, sumber guntur Yesuan belum lahir dengan rasa kecerdasan, hanya cacing tanpa kecerdasan. Namun, jika dibiarkan tumbuh, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya akan melahirkan kecerdikan. Pada saat itu akan menjadi seluruh laut guntur yang luas ini. Leihai, yang lahir dari Leiling, akan dapat mengirim dan menerima dengan bebas. Itu akan menjadi luas, dan langit berbintang akan tak berujung. Jam bahkan dapat mengembun menjadi bola guntur, melintasi kehampaan, melesat, dan laut berbintang yang tak berujung. Itu adalah seluruh bagian dari Leihai Cheng. Yesuan belajar dari basis data sistem bahwa burung liar adalah laut guntur yang halus, bentuk Leiling yang matang. Jika Yesuan telah menangkap guntur dan sumber guntur ini telah mampu tumbuh, pada akhirnya, adalah mungkin untuk membawa seluruh bagian Leihai Cheng menjadi guntur, atau naga guntur, atau bentuk lain. Berbeda, tetapi esensinya sama, untuk seluruh bagian laut guntur menjadi kehidupan yang dimurnikan. Tubuh guntur api berwarna-warni ini, meskipun hanya sekilas darah Quebec kuno yang tersisa, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Railing, tetapi dapat dimurnikan menjadi budak. Railing dan Reno berbeda. Leiling adalah bagian dari Leihai yang lahir dengan kebijaksanaan dan kesempurnaan. Dapat dikatakan bahwa Leiling adalah Leihai. Dia adalah penguasa Leihai dan juga Leihai sendiri. Namun, Reno berbeda. Reno adalah seorang budak. Dia dapat memerintahkan lautan guntur, tetapi itu hanya seorang komandan, tetapi bukan kepala laut guntur. Di atasnya, dia harus diperintah oleh orang-orang. Arti dari budak adalah bahwa sepotong Leihai, dengan bantuan budak, akan lebih komprehensif dan menyeluruh. Sama seperti Lady Yin, meskipun Yesuan telah memurnikan, tetapi dia bukanlah atribut guntur, bahkan Leiling pun tidak, dia dapat mendesak Lady untuk mencetak lautan guntur yang sama, tetapi berapa banyak yang akan selalu menjadi tiram, seperti ada lapisan diafragma, yang tidak dapat sepenuhnya mempromosikan kekuatan Lady Yin secara maksimal. Tetapi jika pemurnian guntur api berwarna-warni ini, itu akan dikumpulkan sebagai budak, ke dalam Lady Yin. Kemudian, ketika Yesuan sekali lagi mengorbankan Lady Yin, dia tidak perlu bertaruh terlalu banyak pada Lady Yin, cukup berikan instruksi langsung ke Reno, dan ada keberadaan Reno, kekuatan Lady Yin menggerakkan tanah lebih menyeluruh, tanpa rasa perlawanan, sepenuhnya. Untuk mengetahui hal ini, Yesuan bahkan membuat keputusan, memurnikan api berwarna-warni, dan mengumpulkannya sebagai Reno Kaisar. Instruksi segera dikeluarkan, dan pelaksanaan spesifiknya tidak mengharuskan Yesuan untuk campur tangan. Lady Yin dapat melakukan semua ini secara mandiri. Booming, boom, setelah menerima instruksi dari Yesuan, bagian langit di depan kekosongan Leihai ungu emas ini, yang ditutupi dengan radius 1000 mil, tiba-tiba bergemuruh dan suaranya bahkan lebih menakjubkan. Ini adalah ritme kondensasi dan pemurnian api warna-warni Lady Yin yang akan datang kepada Kaisar. Guntur api warna yang terperangkap di lautan guntur itu induktif, dan menyadari bahwa bencana besar akan datang. Ketika bahkan berteriak, teriakan itu berulang-ulang, bahkan mulai berteriak kepada Yesuan, hanya untuk meninggalkan satu kehidupan. Hei, teman-teman kecil berbelas kasih, aku akan menyerah. Makhluk aneh abadi itu terpaksa mengatakan kata-kata kesediaan untuk menyerah ketika berhadapan dengan semut-semut dari suatu domain, dan harus dikatakan bahwa ini terlalu salah. Namun, guntur api warna tidak punya pilihan lain. Meskipun dia terjebak di laut guntur, dia peka terhadap semua yang terjadi di luar. Selain kalajengking rubah dewa pertama yang jatuh di bawah gelombang tahun Zijin, kalajengking hitam berikutnya dan kalajengking terbang, satu dibombardir, satu ditangkap, 4 gek abadi datang, singkatnya pada saat 1 jam, hanya ada 1 orang yang tersisa. Dalam hal ini, apa martabat dari apa yang disebut monster abadi? Sangat disayangkan bahwa bahkan jika dia meletakkan tubuh dan martabatnya,
dia secara pribadi mengekspor ke Ye Xuan untuk meminta belas kasihan, tetapi dia hanya ingin bertahan hidup, tetapi yang terakhir tidak menghargainya sama sekali. Pemurnian Lei Diin telah dimulai. Ye Xuan tidak punya niat untuk menunda ini. Aku bahkan tidak punya satu tanggapan pun. Aku begitu tenggelam dalam kehampaan di sisi Laut Guntur, menyaksikan semuanya dengan mata dingin. Burung guntur api berwarna-warni itu benar-benar putus asa, dan suara siulan menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, itu terus-menerus mengutuk, tetapi Ye Xuan masih tidak tergerak. Setelah beberapa napas, semuanya tenang, dan napas nyala api warna-warni menghilang sepenuhnya, tetapi dalam persepsi Ye Xuan, ada sepasang di Miles of Leihai yang megah di depan. Saya sangat dekat dengan napas itu. Sangat murni dan kuat, telah mencapai akhir keabadian, jauh lebih kuat dari guntur nyala api warna sebelumnya, yang jelas merupakan efek setelah ditempa oleh Lei Diin. Kesadaran ini adalah darah burung kuno yang konyol di tubuh nyala api warna-warni. Saat ini, itu adalah Kaisar Lady. Adapun guntur nyala api warna-warni, itu sudah membara, dan tubuh aslinya telah disempurnakan secara menyeluruh, yang telah membuat sinus semacam ini. Hai, terdengar teriakan keras menembus awan, lalu, dari lautan guntur di depan, muncullah sesosok tubuh. Sosok itu hanya berukuran kecil, tampak seperti burung biasa, tetapi memiliki warna ungu kemasan, semangat kalajengking, dan guntur yang mengecewakan. Dari waktu ke waktu, ada kilat ungu kemasan di dalam jongkok. Ini adalah Lei Ling, Kaisar Yin Lei Ling, masih dalam bentuk guntur. Saat sosok tubuh itu melesat keluar, sosok tubuh itu hanya berukuran kecil dari burung guntur emas ungu tiba-tiba menggantung, membuka mulut kecil. Saat berikutnya, bentuk leihai emas ungu di bawah sosok tubuh itu, berubah menjadi sungai guntur, yang mengalir deras ke langit, ditelan ke dalam perut oleh Zijin Lake hanya dalam setengah tarikan napas. Sepotong besar pasukan jongkok leihai, cabang itu hanya membuat penolak ungu kemasan seukuran tubuh itu hancur, lalu berbalik ke sisi Ye Xuan dan melihatnya. Bisikan, sayap berkibar, seperti dada yang menelan. Saat ini, Ye Xuan benar-benar gugup. Bagaimanapun, burung guntur emas ungu ini tidak mencolok, tetapi kekuatan yang dapat diberikannya sangat mengerikan. Potongan 1000 mil yang baru saja ditelan adalah buktinya, belum lagi fakta bahwa kultivasinya sendiri telah mencapai kekuatannya. Pada periode akhir keabadian, itu tidak jauh dari puncaknya. Jika dekat, saya benar-benar ingin bersama Ye Xuan. Di bawah kesibukan, Ye Xuan harus memiliki cangkir. Namun, ini, bagaimanapun juga, adalah Kaisar-Kaisar Lei Diin, yang sedang memurnikan dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, itu sebenarnya adalah budaknya sendiri. Di hadapan para pelayan, jika mereka dilahirkan dengan rasa takut dan tidak berani membiarkan mereka mendekat, ini terlalu memalukan. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dan Ye Xuan sangat tertekan. Pada akhirnya, dia menggigit giginya, tetapi dia masih tidak mundur, dan dia tidak menghindarinya. Dia takut membiarkan tali emas ungu yang tampaknya tidak berbahaya ini, jatuh di pundaknya, booming. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar, semakin dekat dan dekat. Itu adalah baoding raksasa seperti bintang, gerakan itu disebabkan oleh ledakan dahsyat di kehampaan. Sosok itu berdiri di tengah harta karun besar ini, dan itu adalah kunci azimut. Kemudian ia sepenuhnya mendesak Shen Nongding, dan serbuan agung untuk membunuh Ye Xuan. Dua penguasa yang melarikan diri secara positif menyalahkan seorang Grunden, dengan firasat yang tidak menyenangkan, tanpa sadar berbalik dan melihat pemandangan ini, langsung takut tubuhnya bergetar, wajahnya langsung menjadi abu-abu mati, seperti kertas. Di belakang Tuan, bahkan keberadaan mengerikan dari kesalahan abadi dapat membunuh, dan budidaya wilayah utama domain, yang dimanifestasikan dengan sendirinya, hanya membodohi orang untuk bermain. Kecuali untuk makhluk aneh abadi yang dibunuh olehnya belum lama ini, dari Senat Federal, baru saja, mereka telah melihat orang ini menekan 3 makhluk aneh abadi. Rubah jambul darah berubah menjadi tulang setengah tulang, dan harimau iblis kalajengking hitam hancur menjadi 2 bagian, dan bahkan para dewa tidak dapat melarikan diri. Adapun guntur api berwarna-warni, itu juga terperangkap dalam ribuan mil leihai, jelas juga ganas dan kurang. Kemudian, itu diikuti oleh keriuhan besar ke kalajengking terbang. Dilihat dari kenyataan bahwa dia sekarang begitu cepat di belakangnya, diperkirakan kalajengking terbang juga ganas. Menghitungnya, hanya hari ini, 1 jam tidak ada di sana,
dan makhluk aneh abadi yang ada di tangannya telah mencapai 4. Jika ditambahkan ke yang dari Senat Federal Wanlu, ini adalah 5 monster tua abadi. Mempesona, itu bukan manusia, itu pembunuhan. Ketika saya memikirkan hal ini, 2 penguasa tua yang melarikan diri, tiba-tiba seluruh hati bergetar, dan mereka berdua berkumpul bersama alih-alih melarikan diri secara terpisah. Itu memang kekuatan untuk menghadapi intersepsi. Saya dapat menyelesaikannya sesegera mungkin dan berencana untuk melarikan diri dengan cepat. Tetapi itu mengacu pada orang-orang kuat lainnya dari kelompok iblis. Bahkan jika seorang master mengejar mereka, mereka akan sangat putus asa untuk menyingkirkan mereka dalam waktu singkat dan kemudian melarikan diri. Dewa pembunuh yang mengerikan inilah yang mengejarnya. Bahkan kesalahan abadi terdegradasi di tangannya. Kebalikan dari keberadaan ini dicegat dan dikejar. Mereka tidak akan rugi apa-apa. Kalajengking terbang tidak dapat melarikan diri, dan mereka masih dikejar dan dibunuh. Dengan kekuatan mereka, jika Anda ingin melarikan diri dari kehidupan dewa pembunuh ini, bisakah Anda membuat lelucon? Satu-satunya harapan adalah pihak lain tidak akan mengejarnya. Jika Anda ingin melakukan ini, Anda hanya bisa memohon belas kasihan. Adapun cara lain, begitu Anda menampilkannya, itu pasti akan mencari kematian. Itu akan langsung membuat pihak lain kesal. Itu harus dikejar. Akhir dunia, situasi tanpa akhir. Yang lebih penting, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri sejauh ini. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan kedua penguasa dari para penguasa lama semuanya tercengang, dan mereka bertukar pandangan untuk melihat. Wajah tua dari kertas putih itu memerah, dan ternyata orang itu yang berbalik dan bergegas ke belakang. Membunuh generasi muda dan meminta Rao. Teman-teman kecil marah. Hal sebelumnya sebenarnya adalah kesalahpahaman, kamu seharusnya tidak mengejar lagi, menganggap kami sebagai kentut, menyerah saja. Bermain adalah bermain, kamu telah melempar begitu lama, dan kamu pasti lelah, kamu tidak akan mengganggumu lagi, kami akan keluar dari milik kami sendiri. Benar-benar, minggir, minggir, jangan tinggal sedetik pun. Leluhur kecil, apa yang kamu bengkak, masih mengejar, tidak iri, tidak permusuhan, tidakkah kamu menyingkirkannya? Hehe, Aku meminta beberapa kata, tetapi dewa pembunuh yang aku kejar setelah gerakan positif tidak bergerak. Aku bahkan tidak punya jawaban. Bintang besar seperti bintang di kaki begitu dekat, dan aku dekat dengannya. Aku dekat dengannya. Dalam pemandangan seperti itu, kedua monster tua itu ketakutan dan berhamburan, dan kata-katanya dipenuhi dengan tangisan. Pada saat ini, mereka benar-benar menyesal bahwa usus semuanya berwarna hijau. Jika mereka tahu bahwa Kaisar Mo Zhenfeng begitu mempesona, bagaimana dia masih bisa membunuhnya? Masaur menyerah dengan kelompok etnis. Ada penyihir yang begitu mempesona. Kelompok etnis iblis telah mendapatkan udara dan ditakdirkan untuk menjadi ritme hegemon kosmik pertama. Sangat disayangkan bahwa aku tidak mengerti ini sebelumnya, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Booming. Pada saat penyesalan dan kebencian kedua penguasa, sending raksasa, bintang besar seperti bintang di belakang, telah menyusul dengan beberapa napas. Sosok mereka berdua yang melarikan diri dengan cepat kurang dari 100 mil jauhnya. Itu hilang. Perasaan putus asa yang mendalam muncul di hatiku, dan tatapan kedua penguasa dunia itu tiba-tiba menjadi canggung. Bagaimanapun, mereka adalah leluhur dari kelompok etnis masing-masing, dan mereka sama bersemangatnya untuk mengejar anjing itu. Itu karena hati masih memegang harapan terakhir. Tetapi sekarang tampaknya kali ini saya ingin hidup lagi, jelas telah menjadi kemewahan, tidak mungkin untuk dicapai. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja tidak perlu menurunkan tubuh dan martabat, dan memohon kepada pihak lain. Jika Anda tidak dapat menyingkirkannya, Anda dapat menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin pada pihak lain. Bajingan kecil, ini orang tuamu. Ada kematian, bahkan jika Anda tidak dapat menarik punggung Anda, setidaknya Anda harus menjijikkan, pergilah mati. Dalam kegelapan kemuliaan, kedua penguasa dunia dan penguasa dunia itu terekspos dengan keras. Ketika mereka meraung, mereka segera menunjukkan darah dan tubuh mereka. Mereka memiliki tubuh yang besar, dan kemudian mereka tidak diragukan lagi meluncurkan penghancuran diri. Itu bukan penghancuran diri dari daging, tetapi daging dan para dewa, dan pada saat yang sama meledakkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, tidak ada gunanya untuk menjaga para dewa. Itu sekuat kalajengking hitam dan harimau.
Setelah darah benar-benar hancur menjadi dua bagian, para dewa hancur, dan bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Dewa Pamungkas adalah pengeboman, apakah semuanya hilang? Booming, setelah mengambil keputusan dan menguatkan kematian mereka, kedua penguasa dunia itu juga bujangan, dan mereka menghentikan bentuk tubuh pelarian yang melaju kencang. Tatapan Yesuan, yang mengejarnya, menatap darah para raksasa. Namun, ada gelombang pasang guntur yang ditransmisikan, yang merupakan ritme yang telah diaktifkan dan akan segera terungkap. Di hadapan Raja, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri? Melihat kedua orang ini ingin meledakkan diri mereka sendiri, Yesuan bahkan mencibir, dan kemudian ragu-ragu, melambaikan sepotong api langsung dari Senongding di bawah kakinya. Setiap gugusan api memiliki 6 warna, cantik, bertonton dalam ribuan mil, darah kedua tuan besar ini langsung tertutup. Apa? Hei! Suara tragis terdengar seketika, dan saat langit ditutupi oleh api, kekuatan domain Senongding telah mengikat energi yang lebih ganas dari mereka berdua, menyebabkan penghancuran diri mereka terputus, dan kemudian mereka dipanggang di tempat. Kedua orang ini bisa saja mati dengan sangat bahagia, tetapi pada saat-saat terakhir mereka kehilangan akal. Mereka ingin membalas dendam terhadap Yesuan dengan penghancuran diri. Sekarang mereka juga hidup. Ini jelas akan dipanggang oleh Senong Six Color Flame. Irama setelah evolusi dan transformasi yang tak terduga ini, kekuatan Senong Six Color Flame jelas lebih kuat. Pada saat ini, kedua tuan itu aneh, dan mereka masih hidup. Hanya dalam beberapa lusin napas, mereka telah dipanggang sepenuhnya. Ketika Yesuan melambaikan lautan api 6 warna ke Senongding, kekosongan di depan langit sudah menjadi dua daging muncrat harum yang lengkap. Darah kedua tuan ini adalah rusa bergaris-garis, satu adalah binatang buas, dan darahnya benar-benar raksasa, tetapi pada saat ini, telah dipanggang oleh api 6 warna Senong, dan telah hancur. Setelah kontaminasi dengan kotoran, dua daging dan darah yang tersisa di kehampaan telah berkurang menjadi hanya sekitar 4 atau 5 ribu kaki. Seluruh tubuh Saus tiram emas, memancarkan aroma yang kuat. Kedua bintang dan hewan berdarah ini, Yesuan benar-benar tidak makan, terutama rusa bergaris-garis, dikatakan bahwa dagingnya sangat segar, itu adalah langit berbintang. Itu juga mengacu pada fakta bahwa itu belum dibudidayakan sebagai kekuatan, juga belum pernah menghasilkan rusa belang yang masuk akal. Yang telah dipanggang di depan mata adalah rusa belang yang telah berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi dalam bentuk kehidupan dan darah. Kualitas dagingnya awalnya lebih lezat, dan dengan sifat api 6 warna Senong yang ditingkatkan, secara alami menarik baik dalam rasa maupun khasiatnya. Bahkan Yesuan terbiasa dengan daging yang dipanggang dalam harta karun roh kuno suci kuno. Pada saat ini, itu tidak terasa oleh jari telunjuk, dan mulutnya hidup. Selama gelombang, dia tidak ragu untuk langsung mengorbankan darah iblis, memotong potongan rusa jantan dan binatang buas yang paling indah dan lezat, dan kemudian dia mengambil darah iblis. Pada saat yang sama, sebagian besar makanan harta karun daging dan darah yang tersisa dikirim ke Senongding. Ada juga sekelompok besar hewan makanan, meskipun kali ini mereka tidak dapat membuat mereka menikmati diri mereka sendiri, tetapi seberapa banyak yang bisa menjadi sedikit kenyamanan. Dalam pertempuran ini, aliansi negara-negara budak kosmik pertama, meskipun mengirim sejuta pasukan elit untuk datang, tetapi karena Yesuan kembali terlalu terburu-buru, menghadapi krisis pemusnahan penjaga sihir, ia tidak punya pilihan selain hanya perang nyamuk darah yang bisa dikorbankan. Setelah pukulan penuh, sejuta kapal perang pada dasarnya tidak memiliki apa-apa lagi. Sumber daya daging dan darah yang diharapkan oleh binatang buas asli tidak dapat bertahan. Jika para gangster mengetahui masalah ini, mereka harus memukul dada mereka, dan Daxi Yexuan dikalahkan. Untungnya, masih ada gelombang penaklukan kedua, dan teran dari alam semesta ketiga akan hilang. Tidak ada cara untuk memakannya, tetapi alam semesta kedua adalah semua keturunan dari darah binatang buas. Ketika perang terjadi, pasti ada sejumlah besar sumber daya daging dan darah di dalam tas. Berpikir seperti ini, Yesuan diam-diam mengangguk, dan sudah diputuskan. Setelah kembali ke Kaisar Samsung untuk sementara waktu, beberapa juta binatang buas asli pertama yang dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko dilepaskan dan mereka ditempatkan di bintang Kaisar Sihir. Dengan cara ini, bersama-sama, lawan apa yang ingin Anda makan, dan pergi berburu atau mengumpulkan sendiri. Di bawah hati, sambil memegang benda ini, Yesuan berteriak di samping,
dan 2 potong besar daging baoksue yang telah dipotong oleh bilah darah iblis dengan cepat dimakan olehnya. Daging harta karun semacam ini yang telah ditingkatkan oleh Shenong Six Color Flame benar-benar luar biasa. Ketika Anda memasuki pintu masuk, bibir dan gigi harum, dan langsung menjadi aliran panas. Anggota tubuh Yesuan mengalir dengan cepat, membuatnya seluruh tubuhnya tertegun dan nyaman. Dengan kultivasinya saat ini sebagai kekuatannya, jelas tidak mungkin untuk langsung menerobos di tempat, sehingga tidak mungkin untuk langsung menerobos di tempat. Dengan terbunuhnya kedua penguasa ini, pertempuran ini pada dasarnya dapat sepenuhnya berakhir. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, 4 monster tua abadi yang dikirim oleh Liga Wanzu, 2 jatuh, 1 dibunuh oleh Yesuan, dewa-dewa lainnya dihancurkan, darah dalam tubuh diekstraksi, dan kaisar dicetak oleh Lady Reno. Dalam hal kekuatan tempur konvensional, kapal perang elit berkekuatan jutaan yang dikirim oleh aliansi klan Wan kali ini belum diselamatkan, dan semuanya telah dibombardir. Meskipun pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di kapal perang telah melarikan diri dari sejumlah yang lebih kuat, 3 penguasa domestik terkuat, 2 di antaranya baru saja dipecahkan oleh Yesuan, dan yang lainnya memiliki generasi kaisar ajaib Mo Tiantian, yang bertanggung jawab atas hal ini. Itu telah jatuh. Ikan-ikan kecil dan udang lainnya, diserahkan kepada orang-orang kuat lainnya dari kelompok iblis untuk menyelesaikannya, tidak perlu Yesuan untuk menembak lagi. Dapat dikatakan bahwa kali ini, kekuatan Liga Bangsa-Bangsa dapat digambarkan sebagai seluruh pasukan dimusnahkan, bahkan mulut yang hidup tidak dapat melarikan diri, yang juga memastikan bahwa dalam waktu singkat ini terjadi di bintang sihir. Bidang pembunuhan ini tidak akan bocor. Inilah yang diinginkan Yesuan dan para iblis. Tanpa diduga, kekuatan alam semesta kedua dan 2 kubu utama alam semesta ketiga dan Senat Republik Federal Venezuela akan segera datang. Dalam 3 hari pertama, kamu akan datang ke alam semesta pertama. Dalam 5 hari, kamu pasti akan menjadi Kaisar Samsung. Yesuan Zen dalam pria baik-baik saja itu berkedip, bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya muram dalam sekejap. Hei, apa yang harus dikatakan? Tuan muda ini dan iblis sekarang adalah teman dekat. Dalam pertempuran ini, Tuan muda sendirian dan frustrasi. Menghormati keabadian yang aneh, tetapi leluhur kelompok iblis tidak pernah muncul. Meskipun ini juga normal, bagaimanapun juga, itu abadi, tidak dipaksakan, tidak boleh ditembak, atau bocor udara. Dalam kasus alam semesta kedua dan alam semesta ketiga Teran dan Senat Federal Wanluo, saya telah merasakannya, dan pertempuran berikutnya, saya khawatir saya akan melahirkan variabel yang tak terbatas. Tetapi alasannya adalah bahwa ini masalahnya, Tuan memiliki tenaga untuk membalikkan keadaan dan menyelesaikan krisis Kaisar Samsung, tetapi para Demokrat sendiri hampir tidak berkontribusi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Dalam satu kalimat, kali ini, kelompok etnis iblis mengatakan bahwa mereka berutang kebesaran pada kebesaran Tuhan. Bagaimanapun, Tuan muda ini dapat didasarkan pada budidaya wilayah utama domain, dan 1 tenaga kerja melawan 4 abadi. Petik 2. Sangat jarang menemukan kesempatan bagi iblis untuk kehilangan uang, dan Mo Zentian, yang telah dengan sengaja bersembunyi dari generasi Tuan ini, juga telah muncul pada saat-saat terakhir. Ini jelas merupakan kerugian yang benar sendiri, dengan sengaja mengungkapkan dan ingin menenangkan. Irama Tuan muda ini, berbicara tentang ini, sekilas Yesuan tentang orang-orang baik, tiba-tiba ada makna yang lebih ambigu, terus berkata pada dirinya sendiri, tidak ada yang lebih murah untuk menduduki bajingan itu. Melihat kerugian iblis, 1 generasi iblis mengambil inisiatif untuk menenangkan kesempatan Tuan muda, hanya untuk bertanya kepadanya tentang asal-usul dan detail nyamuk dan nyamuk gila. Kali ini generasi Kaisar Sihir Mo Zentian selalu merahasiakannya, dan Ziwu tidak pernah menjawabnya dengan positif, tetapi kali ini, jika Anda tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada yang lebih rendah. Oh, ketika Tuan muda mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, dia tidak dapat membuat gerakan besar. Pertempuran berikutnya, Laozi tidak melakukan apa-apa, dan lihatlah siapa yang sedang terburu-buru. Setelah keputusan itu, Yesuan bahkan melambaikan tangannya ke tubuh Shen Nongding, dan bahkan keadaan tubuh asli konjak berlengan 3 dan 6 terangkat, dan bentuk manusia dipulihkan. Kekuatannya juga berkurang ke bintang tingkat ketiga. Setelah melakukan semua ini, dia melambaikan tangannya untuk menghancurkan pesawat ulang-alik virtual, melangkah ke dalamnya, dan berbalik dan menuju Kaisar Samsung.
Dia memutuskan, kali ini, bagaimanapun, perlu untuk bertanya, identitas kedua orang itu, Raja Nyamuk Gila dan Hantu Tua Pembunuh Nyamuk, terkait dengan leluhur kaum Demokrat. Mengenai bintang induk, Ye Xuan sudah tahu dari Kaisar Sihir Kontemporer Mo Wentian. Asal-usul kelompok etnis iblis berasal dari bintang induk yang misterius. Terpecah ke dunia. Karena cerita ini, bintang induk tidak tahu yang mengambang di kehampaan, hanya sumber darah leluhur kuno, dengan beberapa keturunan, sia-sia, akhirnya beralih ke alam semesta pertama. Orang ini adalah sumber darah kelompok iblis kosmik pertama. Pada saat itu, karena cedera serius, leluhur darah iblis, dengan beberapa keturunan keluarganya dan beberapa pengikut, berjongkok di sebuah lubang kecil yang independen. Turunlah dan pulih dari cedera. Kemudian, salah satu keturunan leluhur darah ini, di alam semesta pertama, membuka cabang dan daun, hanya untuk memiliki alam semesta pertama dari kelompok iblis. Generasi iblis bukanlah generasi pertama dari keturunan para leluhur. Dia hanya dikenal sebagai generasi iblis karena dia menciptakan dinasti iblis. Di dalam lubang kecil yang independen itu, ada banyak leluhur yang lebih tua dari satu generasi iblis. Hari gua kecil yang independen dapat dikatakan sebagai asal mula kelompok iblis di alam semesta pertama, tetapi sumber darah keluarga saya. Tanah dan warisan yang sebenarnya ada di bintang induk yang misterius. Sangat disayangkan bahwa leluhur darah pergi setelah memulihkan beberapa cedera, termasuk keturunan dari keturunan yang mengikuti sumber alam semesta pertama, dan mereka juga mengikuti. Tentu saja, sebelum mereka pergi, mereka masing-masing meninggalkan keturunan darah di alam semesta pertama. Bagaimanapun, mereka tidak seharusnya berada di sini, meskipun mereka memiliki darah di alam semesta, mereka masih rindu kampung halaman, dan mereka telah memulai perjalanan untuk kembali, memasuki kehampaan dan mencari cara untuk kembali ke bintang induk yang misterius. Tidak ada berita lagi. Namun, meskipun leluhur darah dan keturunan serta pengikut telah pergi, tetapi keturunan dari kelompok iblis kosmik pertama, keturunan generasi pertama dan keturunan generasi kedua masih hidup, dan dua orang semuanya abadi. Di antara mereka, satu generasi leluhur adalah abadi, dan mereka telah pensiun sebelum usia 10.000 tahun. Mereka ingin memasuki keabadian kekaisaran dalam satu gerakan, tetapi mereka belum berakhir, dan itu telah berlangsung selama puluhan tahun. Itu adalah generasi kedua leluhur yang duduk di rumah leluhur iblis, dan mereka diperbaiki demi keabadian. Kedua abadi ini hanyalah darah keturunan dari keturunan sumber darah iblis. Pada saat itu, tubuh darah fana iblis mengikuti bidang kosmik pertama, dan ada beberapa keturunan suku, dan beberapa pengikut yang lain. Di antara orang-orang lain, ada juga beberapa orang yang telah meninggalkan darah mereka di alam semesta pertama. Pada saat itu, ketika Ye Xuan mengetahui rahasia yang mengejutkan ini, dia bertanya kepada Kaisar Kontemporer Mo Wentian tentang keturunan leluhur dan pengikut lainnya, dan keturunan darah, apa yang ada saat ini. Bahkan dengan curiga, aku langsung bertanya kepada nyamuk-nyamuk gila dan nyamuk-nyamuk celaka itu, apakah itu darah dan darah dari generasi-generasi leluhur dan pengikut lainnya. Namun, pada saat itu, para petinggi iblis dan keluarga kerajaan yang dipimpin oleh iblis kontemporer Mo Qiaotian, tetapi mereka semua sangat tertutup, dan raut wajah mereka juga aneh. Mereka mengaku tidak bisa berkata apa-apa lagi, Ye Xuan hanya bisa menyerah tanpa daya. Sekarang, aku akhirnya menangkap generasi Kaisar Mo Zentian yang telah bersembunyi darinya, dan pihak lain jelas agak bersalah karena perang ini. Ye Xuan tentu saja tidak bisa melewatkan kesempatan yang sangat baik ini. Setelah beberapa saat, bagian depan Kaisar Samsung sudah jauh. Kekosongan di luar lingkaran pertahanan bagian dalam masih kacau saat ini, sejumlah besar kapal perang hancur di kehampaan, dan beberapa masih terbakar dengan api yang mengamuk. Namun, dibandingkan dengan pemandangan berisik sebelumnya, lingkaran pertahanan internal iblis Samsung saat ini sudah tenang. Sejumlah besar kapal perang iblis bergerak tanpa suara, dan iblis yang padat dan kuat sibuk di kehampaan, mengemasi kekacauan. Ye Xuan tidak berhenti di sini. Pesawat ulang-alik yang rusak langsung menuju ke bintang Kaisar, dan segera melewati atmosfer Kaisar Sihir dan memasuki bagian dalam bintang. Dengan suara keras, pesawat ulang-alik virtual melayang di atas kehampaan kota bagian dalam Kaisar, dan Ye Xuan melangkah maju. Setelah melintasi kabin, dia melambaikan pesawat ulang-alik virtual ke tubuh, dan kemudian tubuhnya bergoyang. Ketika muncul lagi, itu sudah ke iblis. Di luar istana kerajaan, pada saat ini,
Sekelompok demokrat di aula utama keluarga kerajaan sedang mengadakan pertemuan. Melihat Ye Xuan datang, semua berdiri, termasuk generasi Mo Huang, yang benar-benar memiliki tuan yang memalukan lainnya. Bunuh, sebelum Ye Xuan kembali ke Raja Sihir. Ye Xuan melangkah ke aula utama keluarga kerajaan iblis, tetapi wajahnya sengaja dibuat muram, tampilan yang sangat tidak menyenangkan. Setan-setan tingkat tinggi dari iblis melihat ekspresinya, semua saling berhadapan, dan semuanya berhati-hati. Mereka telah menghormati di depan Ye Xuan, dan sekarang sikap ini lebih jelas. Bagaimanapun, pemuda di depannya, dalam waktu kurang dari 1 jam sebelumnya, tetapi membunuh, menekan atau menangkap 4 monster abadi penuh. Ini jelas merupakan pesona yang tak tertandingi, mengatakan bahwa itu tidak tertandingi untuk tidak memiliki siapapun sebelumnya. Tampaknya jelas bahwa hati Ye Xuan tidak cepat. Kaisar Iblis kontemporer Mo Wentian dan yang lainnya saling memandang. Meskipun mereka bangkit, mereka tidak mengambil inisiatif. Untuk bertemu dengan cetakan, generasi pertama Kaisar Iblis Mo Zentian adalah orang pertama dari keluarga kerajaan iblis di istana kerajaan saat ini. Yang lain dapat menghindarinya, dia tidak dapat dihindari. Melihat wajah Ye Xuan, Mo Zentian pertama-tama tertegun dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tersenyum pahit, melangkah maju ke Ye Xuan, melengkungkan tangannya, dan dengan sopan berkata, "Teman kecil, pertempuran ini sulit, alasan mengapa leluhur iblisku tidak menembak, aku pikir kamu bisa mengerti masalah ini. Maaf, jangan menjadi teman-teman kecil, sangat manis, tuan kecil ini dan kamu tampaknya belum begitu akrab." Hei, sekutu yang menyebalkan, 4 gek abadi datang, sebenarnya ingin tuan ini ke domain untuk mendukung situasi keseluruhan. Ini adalah kelahiran tuan, jika tidak, diperkirakan sekarang aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh orang lain. Selain itu, sangat sulit untuk mengatakan sekutu yang baik, sulit untuk melihatmu. Apakah ini bendahara yang berguna yang tidak tahan? Setelah menunggu pihak lain selesai berbicara, Ye Xuan langsung menyela. Setelah mengalihkan pandangan kosong, kata-katanya berubah, bahkan ketika pertanyaan itu diajukan. Dan mereka tidak membuat jalan memutar, mereka hanya mulai melihat gunung, dan mereka berkata bahwa jika kali ini mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, perang berikutnya akan kurang campur aduk, dan sekarang mereka akan memilih seseorang.